Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Sineni Fatika, Adan Prima Sandi, dan Elis Trianita Alda Putri akan memaparkan hasil kajian mengenai evaluasi sumber daya lahan dan air di Subdas Ngasinan, Kabupaten Trenggalek. Kajian ini penting karena wilayah ini memiliki topografi yang kompleks, sehingga perlu pemahaman mendalam untuk pengelolaan lingkungan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kabupaten Trenggalek berada di bagian selatan Jawa Timur dengan 65% wilayah berupa pegunungan dan 35% berupa dataran rendah di pesisir serta daerah aliran sungai. Kondisi ini membentuk keragaman pemanfaatan lahan dan sumber daya air. Subdas Ngasinan sebagai bagian dari Das Brantas menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi lahan berbukit dengan ketersediaan air. Oleh karena itu, analisis dilakukan untuk memahami potensi, keterbatasan, serta arahan pengelolaan keberlanjutan. Ada beberapa tujuan utama dari penelitian ini, diantaranya mengidentifikasi karakteristik satuan bentuk lahan serta kemampuan lahannya, mengetahui kesesuaian lahan untuk pertanian dan non-pertanian, menentukan arahan penggunaan lahan yang sesuai, menganalisis kondisi ketersediaan air, baik meteorologis, permukaan maupun air tanah, menghitung kebutuhan air domestik dan pertanian, serta menyusun rekomendasi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hasil dan pembahasan bagian evaluasi sumber daya lahan. Pertama, dari analisis topografi, geologi, dan tanah, diperoleh 4 satuan lahan yaitu lembah, lower slope, middle slope, dan upper slope. Masing-masing memiliki karakteristik biofisik yang berbeda, di mana mempengaruhi kesuburan, kerentanan erosi, dan pola penggunaan ruang. Kemudian, dari sisi kemampuan lahan, sebagian besar berada pada kelas 2-3. Artinya, lahan masih dapat dimanfaatkan untuk pertanian, tetapi dengan pembatas erosi dan kemiringan. Tanpa pengelolaan konservasi, resiko degradasi akan semakin tinggi. Selanjutnya, pada aspek kesesuaian lahan pertanian, padi dan kopi robusta tergolong sesuai dari S1 hingga S3, meskipun ada kendala drainase dan kemiringan. Untuk kesesuaian lahan non-pertanian, pemanfaatan lebih dianjurkan di dataran rendah agar fungsi ekologis di lereng tetap terjaga. Namun, ditemukan adanya ketimpangan penggunaan lahan, misalnya aktivitas intensif di lereng yang curam. Kondisi ini meningkatkan erosi dan menurunkan produktivitas jangka panjang. Oleh sebab itu, rekomendasi penggunaan lahan diarahkan pada konservasi di lereng yang curam, optimalisasi lahan datar untuk pertanian, serta pemulihan zona kritis melalui reboisasi. Evaluasi sumber daya air. Ketersediaan air meteorologis. Neraca hujan menunjukkan surplus saat musim penghujan, tetapi defisit pada musim kemarau. Maka, strategi pemanenan air hujan sangat penting. Ketersediaan air permukaan. Debit sungai berdasarkan metode FCMOP masih mencukupi kebutuhan irigasi dan rumah tangga. Namun, fluktuasi antar musim cukup tinggi sehingga perlu pengelolaan yang adaptif. Potensi air tanah. Air tanah di Subdas Ngasinan memiliki potensi sedang hingga tinggi. Meski demikian, pemanfaatan harus dikendalikan agar tidak dieksploitasi berlebihan, khususnya saat musim kemarau. Kebutuhan air. Seiring pertumbuhan penduduk dan pertanian, kebutuhan air terus meningkat. Sektor pertanian, terutama padi, menjadi penyerap terbesar sehingga rawan menimbulkan defisit. Efisiensi penggunaan air menjadi kunci. Neraca air existing dan rekomendasi. Secara umum, ada surplus air di musim hujan dan defisit di musim kemarau. Solusi yang direkomendasikan meliputi pembangunan embung, irigasi hemat air, serta teknologi konservasi agar ketersediaan air stabil sepanjang tahun. Kerentanan pencemaran air. Kerentanan pencemaran tinggi terdapat Kerentanan pencemaran tinggi terdapat di lembah dan permukiman padat dekat sungai. Limbah domestik, pertanian, dan aktivitas ekonomi menjadi ancaman serius. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengendalian limbah, pemantauan kualitas air, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Subdas Ngasinan memiliki potensi lahan dan air yang besar, namun juga menghadapi tantangan berupa erosi, defisit air musiman, serta kerentanan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan terpadu untuk menjaga keberlanjutan lahan dan air. Pengelolaan lahan perlu diarahkan sesuai kemampuan dan kesesuaiannya, dengan penerapan konservasi tanah di lereng yang curam, serta optimalisasi lahan dan datar untuk pertanian dan permukiman. Pemanfaatan air harus diimbangi dengan teknologi hemat air, pembangunan infrastruktur konservasi, serta pengendalian pencemaran. Dengan strategi tersebut, Subdas Ngasinan dapat mendukung keseimbangan ekosistem, sekaligus kebutuhan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.